Ya Tuhan, kemurahan Tuhan limpah atas setiap kita. Di hari ini, di hari yang ke-15, di minggu yang kedua, di bulan yang pertama, di awal tahun 2023, Tuhan Yesus tetap memegang tangan kita. Dia Allah yang selalu menuntun setiap kita. Di setiap langkah kita, Tuhan Yesus memegang tangan kita. Di dalam setiap mimpi-mimpi kita di tahun 2023, Tuhan Yesus yang akan merealisasikan sesuai dengan kehendak-Nya yang sempurna. Dan anugerahnya di tahun 2023 ini, kita percaya limpah atas setiap hidup kita. Anugerah yang terindah Tuhan berikan bagi setiap kita. Kesehatan, sukacita, damai yang limpah. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, kita mau satu hati dalam doa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang baik, Roh Kudus yang manis, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami tahu Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap rindu kami Tuhan. Kami sungguh mengasihi Engkau. Di dalam ibadah kami di pagi hari ini, kami tahu ibadah kami ibadah yang diberkati Tuhan. Ibadah yang dilawat oleh kuasa Roh Kudus. Ibadah yang penuh dengan sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Roh Kudus yang manis, urapi setiap kami, jamah setiap kami. Kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar tibakan tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, mengagungkan Engkau Allah yang hidup. Roh Kudus, kuasai setiap hati pikiran kami. Dengan waktu yang singkat, berapa menit ke depan, 1 jam ke depan, kami rindu memberikan yang terbaik. Hati kami, ruangan pikiran kami hanya untuk Engkau Tuhan. Memuji dan menyanjung Engkau. Kami melangkah di tahun 2023 bersama dengan Engkau Tuhan. Bukan menuntun kami, bukan memegang tangan kami, bukan melangkah bersama kami. Kami tidak takut apapun yang terjadi Tuhan. Bukan karena kuat raga kami, tapi karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Rintangan apapun, masalah apapun, badai apapun, gelombang apapun yang menghadap kami, kalau kami bersama Tuhan, kami keluar sebagai pemenang. Karena Engkau jalan keluar bagi setiap kami. Engkau jawaban kami, Engkau pintu kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu dengan segenap hati, jiwa, kekuatan kami. Kami memuji, mengagungkan Engkau. Haleluya. Selidiki hati kami Tuhan. Kau tahu hati kami. Kau tahu rindu kami Tuhan. Hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Amin. Saudara Bapak Ibu bagi diri. Dalam setiap jalanku, haleluya. Dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua.
Ini yang kami katakan, ini iman kami, ini yang kami percaya, ini pengakuan kami, Tuhan. Kau berarti dalam hidup kami, di setiap nafas kami, di setiap detak jantung kami, Tuhan. Kau berarti, Tuhan Yesus. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Amin. Ini yang kami katakan, Tuhan. Ini yang kami akui, Tuhan.
Berfirmanlah Tuhan, berfirman, maka kami disembuhkan. Bersabdalah Tuhan Yesus. Dengan iman kami katakan kami diselamatkan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Oh Tuhan kami Yesus Kristus. Berfirmanlah Tuhan, Kau berfirman, maka kami disembuhkan. Bersabdalah Tuhan Yesus, maka kami diselamatkan. Haleluya. Lebih tinggi dari langit.
Engkau sudah menyertai kami sepanjang tahun, sepanjang hidup kami. Dan kami percaya di awal tahun yang baru ini Engkau juga akan menyertai kami. Engkau tidak pernah memberikan roh ketakutan bagi setiap kami. Kami percaya Engkau akan memberikan kemenangan demi kemenangan, asal kami tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, karena kami sudah mengalami bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu saat ini akan kami dengar termeterai di dalam hati kami, di dalam hidup kami, dan kami akan lakukan khususnya di tahun yang baru ini, sehingga kami boleh menerima kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau, mujizat demi mujizat bersama dengan Engkau, dan nama-Mu semakin dipermuliakan di dalam hidup kami Tuhan. Urapi setiap kami percaya pujian penyembahan kami sebagai balasan kami atas kasih-Mu yang sangat dalam, dapat menyenangkan hati Engkau. Roh Kudus, Kau tetap ada di tempat ini, tetap mengurapi kami bersama, memberikan hikmat, pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti dan menangkap apa yang menjadi firman-Mu. Atas hamba-Mu yang terbatas, Tuhan tolong, Tuhan kuasai, sehingga apa yang Hamba katakan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Mohon tugas LCD menyiapkan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan. Pada pagi hari ini tadi dikatakan pada awal bulan tahun yang baru di tahun 2023 ini kita tetap bersemangat. Amin. Kita tetap belajar mengingat kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Saya yakin setiap kita bersama sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Mujizat demi mujizat. Jangan yang dilihat cuma masalah tantangan, sakit penyakitnya saja, tetapi di balik semuanya itu ada pasti kebaikan Tuhan. Amin. Dan kalau kita terus bisa mengingat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah berikan kepada setiap kita di tahun-tahun yang lalu, saya yakin kehidupan kita akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan damai sejahtera. Dan sukacita dan sejahtera yang dari dunia, saya katakan, mungkin orang itu kaya, mungkin orang itu bisa makan enak, makan yang mahal mungkin sekalipun, bisa nginep di hotel yang mahal sekalipun, tetapi akan beda dengan sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Amin. Jadi jangan kita mengejar hal-hal yang seperti itu. Boleh, bukan dosa Bapak Ibu, kita harus bekerja giat, kita harus cari uang mungkin begitu, tetapi jangan lupakan Tuhan di dalam kehidupan kita, karena itu sumbernya berkat, sumbernya sukacita, sumbernya damai sejahtera. Mungkin kita cuma makan tahu tempe Bapak Ibu, orang lain mungkin makan bistik yang harganya mungkin jutaan satu porsi. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, meskipun makan tahu tempe pun keadaan kita sukacita itu ada di dalam hidup kita. Amin. Ya, jadi jangan terus kita mengingat hal-hal yang jelek, mengingat permasalahan kita terus, tetapi ingat terus kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa simak, bisa lihat di depan. Ayat 4, siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. 5, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat yang ke-6, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Amin. Bapak Ibu, kitab Pengkhotbah
ini adalah kumpulan dari apa yang dialami oleh Salomo, kumpulan khotbahnya Salomo, mungkin bisa begitu ya, kumpulan dari khotbah tentang pencarian arti di dalam kehidupan. Kitab khotbah ditulis oleh Salomo, dan kita tahu menurut ceritanya bahwa Salomo ini sudah banyak sekali makan dalam tanda kutip asam garam. Maksudnya keadaannya baik, keadaan susah, keadaan biasa saja. Salomo ini sudah pernah mengalami di dunia pada saat itu. Nah, saat ini Bapak Ibu, kita juga akan belajar di dalam perikop ini tentang pedoman-pedoman hikmah yang diberikan Allah melalui Salomo, yang merupakan satu kiat sukses, saya katakan, di dalam memasuki tahun yang baru, di tahun 2023 ini. Mungkin Bapak Ibu pernah sudah mengalami, wah aku sudah sukses mulai tahun 2020, aku sudah sukses di tahun 2022. Tetapi alangkah baiknya kalau kesuksesan itu bisa terus berjalan, bahkan semakin meningkat di dalam Tuhan. Kalau kita ngerti pedomannya, kalau kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup anak-anaknya, saya yakin keadaan kita bukan semakin turun, dikatakan firman Tuhan, tapi akan semakin naik. Dikatakan bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Itu bisa tergenapi pada saat kita mengerti apa yang dikehendaki Tuhan, yang harus kita lakukan di dalam kehidupan dalam dunia ini, khususnya di tahun 2023. Kita tidak banyak lihat ayat-ayatnya, kita cuma saya kerucutkan di dalam kitab pengkhotbah saja pasal yang ke-11 ini yang ditulis oleh Salomo. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan jangan mau kita diintimidasi. Kalau tadi kita lihat di dalam pengkhotbah 11 ayat yang keempat, dikatakan siapa senantiasa memperhatikan angin tidak akan menabur, dan siapa senantiasa melihat awan tidak akan menuai. Maksudnya begini Bapak Ibu, kalau seseorang itu terus memperhatikan angin, dia takut-takutan terus begitu ya, dia tidak akan bisa menabur. Maksudnya begini, kalau mungkin orang petani ini dia mau menabur, terus dia lihat, wah ini mau bakal ada badai, ini bakal ada angin yang kencang, nanti apa benih yang saya tabur ini tidak bisa mancep di tanah, nanti akan terbawa terseret oleh angin. Nanti aja, besok aja, selusa saja, minggu depan saja aku baru menabur. Nanti mau menabur lagi, lihat loh, tak terasa ini anginnya kok semakin kencang. Tak tunda lagi, aku tidak menabur lagi, minggu depan lagi, seminggu lagi, sebulan lagi. Kalau terus orang itu berpikiran seperti itu, saya katakan terintimidasi dengan hal-hal seperti itu, dia tidak akan pernah bisa yang namanya menabur. Kalau seseorang itu tidak menabur, bagaimana seseorang itu bisa menuai? Jadi pesan Tuhan bagi setiap kita, khususnya di tahun 2023 ini, jangan kita ini mau diintimidasi. Dengan apa? Dengan permasalahan, dengan kesibukan kita, mungkin dengan sakit penyakit kita. Saya kasih contoh yang sehari-hari aja yang saya alami Bapak Ibu. Saya ini kan senang sepedaan, mungkin banyak Bapak Ibu yang tahu. Saya setiap pagi, hampir setiap pagi itu saya tuh mesti montel. Saya sepedaan, saya mesti biasanya berangkat, saya persiapan 4:30 gitu. Saya siap-siap, nanti kira-kira jam 5 kurang, jam 5 lebih dikit, saya sepedaan. Nah, terkadang saya terintimidasi dengan apa? Dengan kemalasan saya. Mungkin tidur saya cukup, bukan nggak cukup, tetapi saya nanti mulai cari-cari, terintimidasi. Mungkin wah ini kan sekarang kan tidak seperti beberapa bulan yang lalu. Jam 5 sudah terang benderang. Lah saya senang kalau sepedaan itu gelap-gelap gitu Bapak Ibu. Pagi gitu ya pakai lampu gitu, senang saya. Saya merasa waduh ini udaranya fresh sekali gitu. Nanti jam 6 kurang saya baru pulang. Nah, kalau saya terus terintimidasi dengan kemalasan saya tidak akan pernah bisa olahraga. Saya tidak akan pernah saya mengeluarkan sepeda saya untuk jalan-jalan. Tidak akan pernah bisa. Nanti kalau saya sudah mulai, waduh kok kaku semua ya badan saya, wah itu tanda saya betul-betul harus olahraga besok. Kalau enggak nanti tambah kecantol sana, kecantol sini. Saya paksakan diri saya.
Kalau saya terintimidasi dengan kemalasan saya katakan, saya tidak akan pernah bisa maju. Saya tidak akan pernah bisa, badan saya merasa segar, enak, mood saya merasa enak, tidak akan pernah bisa kalau saya terintimidasi dengan apa? Kemalasan saya. Begitu juga mungkin kesibukan. Banyak orang merasa sibuk, akhirnya menunda untuk ke gereja, menunda untuk pelayanan. Jangan pernah kita mau diintimidasi dengan hal-hal seperti itu. Ya, banyak macam Bapak Ibu, mungkin masalah, tantangan, waduh ini aku masih punya masalah ini, aku tidak mau ke gereja. Aku punya masalah ini, aku tidak punya waktu untuk melakukan pekerjaan Tuhan dan lain sebagainya, untuk taat firman Tuhan. Nanti saja. Kalau uangku banyak, aku baru sumbang gereja. Intimidasi ini. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita mau diintimidasi. Ya, seperti gambar depan itu ya, ada anjing dan anjing besar. Wah, ini sepertinya ditakut-takuti. Jangan pernah kita mau diintimidasi. Mungkin Bapak Ibu berpikir, lupa itu kan angin, awan, itu kan kalau di dalam firman Tuhan juga sesuatu yang baik, kerap dipakai sebagai tipologinya atau lambang dari kehadiran Allah atau Roh Kudus. Betul, tapi di dalam Khotbah pasal yang ke-11 ini merupakan suatu hal yang negatif, suatu hal yang tidak baik, yang kita jangan mau terintimidasi sehingga kita tidak mau maju, kita tidak mau bergerak. Memang Kisah 1 ayat yang ke-9 dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini awan berbicara tentang kehadiran Allah. Ya, Kisah 2 itu juga. Kisah 2 itu juga seperti itu. Ya, penuhlah mereka dengan Roh Kudus pada saat ada tiupan angin. Nah, pada saat Pentakosta, tiupan angin lalu penuh dengan Roh Kudus. Memang betul, awan dan angin ini merupakan lambang kehadiran Allah. Tetapi di dalam Khotbah 11 ayat yang keempat itu merupakan intimidasi. Ya, merupakan penghalang bagi anak-anak Tuhan untuk bisa maju, untuk bisa berhasil, untuk bisa sukses. Awan dan angin di sini merupakan intimidasi yang menghalangi. Ya, contohnya seperti tadi saya katakan, juga ada masalah sedikit, pada ndaris, aku ini jamnya doa, tidak mau siapkan waktu doa, sudah aku mikirin masalahku ini belum selesai, tantanganku ini belum selesai. Nah, mulai kita tunda hubungan kedekatan kita dengan Tuhan itu terintimidasi dengan hal-hal yang di dunia ini. Jangan sampai itu terjadi Bapak Ibu. Tetap nomor satukan Tuhan, amin. Tetap nomor satukan waktu kita untuk Tuhan, amin Bapak Ibu. Itu harus kita lakukan supaya kita bisa sukses. Awan dan angin di dalam ayat yang keempat tadi dalam Khotbah 11 merupakan alat, saya katakan, yang dipakai kuasa jahat untuk menghalangi kita berhasil di tahun 2023. Mungkin itu hubungan yang kurang baik ya, antara keluarga, mungkin sakit hati, mungkin dendam, mungkin kepahitan, mungkin sakit penyakit, mungkin masalah keuangan, mungkin pekerjaan, bahkan mungkin di dalam pelayanan. Saya katakan jangan diintimidasi dengan hal-hal tersebut. Semua kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, amin. Kalau kita serahkan semua permasalahan kita, bukan tidak diurusi Bapak Ibu, maksudnya tetap diurus, tetapi tetap nomor satukan Tuhan. Jangan terus diurus, akhirnya Tuhan nanti nomor 2 aja. Kalau ini semua sudah selesai, aku baru sungguh-sungguh lagi, aku baru aktif lagi untuk Tuhan. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ingat ya, iblis itu selalu memakai satu pola, saya katakan, di dalam pekerjaannya untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan lewat intimidasi. Contoh Isabel gitu ya, waktu mengancam Elia. Wah, Elia sudah berhasil disertai Allah, tetapi ditakut-takuti gitu ya oleh Isabel dengan 450 nabinya. Ini diintimidasi melalui ancaman, lalu lari akhirnya. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Ya, nah rahasia Bapak Ibu supaya tidak terintimidasi, saya katakan, kita harus menyadari
gitu ya, bahwa kita ini ditetapkan lebih dari pemenang. Amin. Kata-kata lebih dari pemenang ini tersirat dari kata-kata tulisan ini itu adalah hal atau kondisi supranatural, kondisi yang luar biasa. Kenapa? Yang berperang, yang memberikan kemenangan itu bukan kita. Bukan kita yang terus melakukan sesuatu begitu ya, sehingga kita menang. Itu cuma menang saja, tapi bukan lebih dari seorang pemenang. Kalau seorang pelari, dia berjuang, dia latihan, mungkin tiap hari sekian jam dia harus lari, dia atur pola makannya dan lain sebagainya, pola tidurnya dan lain sebagainya. Dia jadi menang. Nah, itu pelari itu seorang pemenang. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dijanjikan lebih dari seorang pelari tadi, lebih dari perjuangan kita. Kalau kita ini kerja keras, terus kita sukses, kita punya uang banyak, punya harta yang banyak, mungkin kita dianggap orang sukses. Tetapi kalau dibalik semuanya itu kita mengandalkan Tuhan, ada perkara-perkara ajaib yang terjadi di dalam kesuksesan kita. Artinya kita menjadi orang yang lebih dari orang sukses, lebih dari pemenang. Nah, ini yang dijanjikan Tuhan bagi setiap kita. Seorang pemenang adalah orang yang saya katakan berani untuk bertanding, bukan malah terintimidasi. Ingat Bapak Ibu, kita ditetapkan lebih dari pemenang. Kalau lebih dari pemenang, jangan jadi orang yang takut untuk menang. Seorang pelari menjadi menang kalau dia takut untuk bertanding, takut untuk latihan, terintimidasi oleh kecapeannya, terintimidasi oleh waktunya, dan lain sebagainya. Dia tidak akan pernah bisa jadi pemenang, apalagi lebih dari pemenang. Tetapi kita sekali lagi ditetapkan lebih dari pemenang. Artinya ada kolaborasi yang harus dilakukan. Artinya kita berjuang tetap, kita tidak boleh malas, dikatakan harus seperti semut, begitu ya, harus tetap giat. Tetapi selebihnya itu Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kita. Puji Tuhan. Nah, salah satu rahasia saya katakan ya, Steve Jobs, ya ini yang Apple. Nah, ini anak-anak muda sekarang hampir semua kalau saya lihat gadgetnya apapun mereknya Apple. Nah, dia mengatakan dia punya keyakinan dia tidak akan menyerah. Dikatakan. Ya, ini salah satu rahasia kesuksesannya adalah keyakinan tidak menyerah. Nah, kita pun juga seperti itu. Kita harus percaya dulu bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Lupa, ini sudah 2 tahun, sudah 3 tahun, mungkin sudah bertahun-tahun, masalahku belum selesai. Tetap yakin, tetap percaya bahwa Allah nanti di satu waktu yang paling tepat. Karena yang maha tahu itu kan Tuhan, bukan kita. Bagi kita mungkin, wah lebih baik ya hari ini Pak saya sukses, hari ini utang saya terbayar, hari ini sakit penyakit saya sembuh. Ya, itu waktu kita, menurut kita, tapi belum tentu yang terbaik. Karena Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang tahu yang terbaik, Tuhan tahu waktu yang paling tepat bagi setiap kita. Jadi kalau seolah-olah dalam tanda kutip diulur-ulur, seolah-olah bukan berarti Tuhan itu jahat Bapak Ibu. Tetapi Tuhan tahu waktu yang terbaik bagi setiap Bapak Ibu bersama dengan saya. Amin. Percaya saja. Saya yakin Tuhan pada saatnya nanti pasti tolong kita, pasti pulihkan kita, pasti sembuhkan kita. Amin. Jangan pernah ragu. Kalau ragu berarti Bapak Ibu terintimidasi. Oleh sebab itu pesan Tuhan yang pertama, jangan mau terintimidasi dengan hal apapun, dengan keraguan, dengan ketakutan. Terus nggak Tuhan-Tuhanan, orang lain itu sukses sudah tanpa Tuhan. Wah, kita lihatnya seperti itu. Kalau saya lihat orang seperti itu, saya cuma mikir gini, ya sukses paling berapa tahun? Saya katakan, umur manusia berapa tahun sih Bapak Ibu? Tapi saya yakin, meskipun mungkin saya secara pandangan manusia, saya tidak sukses. Kalau saya punya prinsip seperti itu, tapi nanti saya di surga lebih lama sukses saya.
Amin. Jadi jangan terus, nanti kalau mikirnya cuma suksesnya di dunia saja, bahaya Bapak Ibu. Nanti kita bisa ragu, kita bisa terintimidasi dengan suara-suara dari si jahat itu. Itu memang salah satu polanya untuk menjatuhkan kita. Oke, yang kedua Bapak Ibu, jangan ragu. Tadi saya sudah katakan, jangan bimbang. Pengkhotbah 11 ayat yang kelima tadi dikatakan, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Maaf bicara, kita ini tidak boleh sok pinter di hadapan Tuhan, karena kita tidak tahu Bapak Ibu. Jalannya angin ini, kita terasa ini ada angin dari arah sana, ini kadang-kadang kita tidak tahu angin ini dari mana. Apalagi kalau lihat tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan, wah yang mengandung dikatakan jelas tidak tahu Bapak Ibu. Kita tidak mengetahui pekerjaan Allah dikatakan. Memang pekerjaan Allah ini seringkali tidak terselami. Yesaya mengatakan dalam Yesaya 55 ayat yang ke-9 dikatakan seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah rancangan atau jalan Tuhan dengan manusia. Kalau jaraknya bumi sama langit, wah itu berapa? Tidak ada yang bisa mengukur. Nah, begitu juga pikiran Allah dan pikiran manusia. Rancangannya Allah bagi setiap kita dengan rancangan kita sendiri. Kita tidak tahu. Tetapi firman Tuhan berpesan bagi setiap kita supaya kita tetap tidak ragu, supaya kita tetap tidak bimbang. Kalaupun ada masalah, Bapak Ibu, mungkin warisannya tahun 2022, masalah kita mungkin gitu ya. Mungkin perkara-perkara yang mungkin sulit kita mengerti, tetap firman Tuhan berpesan bagi setiap kita, jangan bimbang. Tetap percaya bahwa ada satu hal yang pasti, bahwa rancangan Tuhan itu yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Saya pernah cerita beberapa tahun yang lalu tentang seorang wanita yang bernama Joni Eareckson. Joni Eareckson ini seorang atlet lompat indah, gitu ya, lompat indah, terjun ke air, maksudnya terjun ke kolam renang dengan berapa meter. Nah, satu tempo dia ini loncat dari sebuah bukit, gitu ya, ke laut. Nah, terjadilah satu kecelakaan, gitu ya. Tetapi si Joni Eareckson ini dia seorang anak Tuhan, dia tidak pantang menyerah. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu tentang rancangan Tuhan di dalam hidupnya. Dia tidak kecewa. Dia percaya meskipun aku mengalami hal yang seperti ini, aku harus mengalami kelumpuhan. Dia mengatakan, tetapi aku tetap mau jadi berkat. Nah, akhirnya melalui banyak KKR ya yang ditulis, KKR yang dilakukan, begitu juga buku-buku yang ditulis. Nah, nulisnya bukan lagi pakai tangan, karena dia seorang yang lumpuh karena kecelakaan pada saat ia harus terjun bebas dari tebing ke laut, mengalami kecelakaan. Dia menulisnya, dia belajar menulis dari mulutnya. Ini perkara yang susah Bapak Ibu, tetapi dia tetap berjuang. Dia tidak ragu, dia tidak bimbang, dia percaya di dalam hidupnya dia bisa tetap jadi berkat. Akhirnya dia punya suami dan akhirnya melahirkan seorang anak yang tentunya tidak lumpuh, begitu ya. Dia pelayanan di sebuah panti asuhan juga. Hidupnya ada karya yang dihasilkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu masalah tantangan apapun jangan sampai membuat kita ini salah langkah. Terus kita bimbang, kita ragu, terus kita bahasa Jawanya itu mutung, ndak Tuhan-Tuhanan lagi, ndak ke gereja-gereja lagi. Percuma, aku sudah setiap waktu aku ke gereja, aku sudah melayani, mungkin aku sudah tahunan, belasan, bahkan puluhan tahun, tapi masalahku tetap ada Pak, masalahku tetap besar Pak. Ingat Bapak Ibu harus punya pola pikir, ini cuma di dunia sementara. Mungkin sekalipun masalah kita sampai kita dipanggil pulang oleh Tuhan belum terselesaikan, saya yakin kalau kita tetap hidup benar di hadapan Tuhan, nanti kita pasti akan menuai di surga. Karena ini waktunya cuma singkat Bapak Ibu di dunia.
ada waktu yang kekal nanti. Jadi jangan terus berharap kesuksesan itu terus ada cuma di dunia saja. Ini bisa membuat seseorang anak Tuhan bimbang, ragu, tapi terus kita berharap Tuhan pasti tolong aku. Waktunya kapan? Tidak tahu waktunya kapan. Tapi saya yakin waktu itu yang terbaik bagi Bapak Ibu bersama dengan saya. Di bumi atau di surga nanti nggak tahu, sudah wis pokok jalani hidup aja. Pokok aku tetap setia sama Tuhan, aku tetap melayani Tuhan, tetap hidup benar, tetap belajar terus jadi berkat. Jangan sampai kecewakan Tuhan, jangan sampai nama Tuhan itu dipermalukan. Itu saja prinsip dalam hidup. Saya yakin kehidupan kita akan penuh dengan sukacita. Bapak Ibu nggak akan stres. Tapi kalau mikirin cuma kesuksesan di dunia ini yang sementara, Bapak Ibu kejar uang terus dan lain sebagainya demi kenikmatan, begitu ya. Oh, kalau aku dapat uang kan aku nanti begini Pak, aku bisa senang, bisa sukacita. Tunggu dulu Bapak Ibu. Saya banyak loh melihat orang yang uangnya banyak, begitu ya, hartanya berlimpah, tapi sukacitanya tidak ada. Dia tidak punya kuasa untuk menikmati uangnya. Itu malah cilaka Bapak Ibu. Lebih baik yang sederhana saja tapi punya sukacita, punya damai sejahtera. Kalau kekurangan tidak mungkin. Tuhan pasti akan cukupi. Minimal itu kalau Bapak Ibu belajar untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Lukas 8 ayat yang ke-50. Tuhan Yesus pada saat itu berkata kepada Yairus yang anaknya sudah mati. Ini masalah yang besar. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, jangan takut, wes percaya saja. Dan akhirnya mujizat Tuhan terjadi. Ya, kita tentunya di tahun 2023 ini jangan mau diintimidasi, juga jangan mau bimbang, jangan mau ragu atas setiap janji Tuhan. Keadaan apapun jalani saja. Pokok asal kita melakukan apa yang kita harus lakukan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Yang kedua itu, yang ketiga sekarang, jangan malas Bapak Ibu. Pengkhotbah 11 ayat ke-6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi artinya kita tetap aja lakukan tugas kita, tabur terus. Dikatakan tabur benihnya jangan siang, jangan malam, mulai pagi-pagi. Bapak sudah nggak usah pilih-pilih lagi, ini firman Tuhan yang cocok bagi aku, yang mana ya? Nah, ini tersirat dari kata-kata ini karena kita tidak tahu apakah ini benih ini atau benih itu yang akan berhasil. Tidak tahu, pokok lakukan saja, tabur setiap pagi. Artinya ini dengan kerajinan kita, begitu ya. Bukan mesti harus pagi hari, begitu ya. Ini maksudnya firman yang mengatakan kita ini pokoknya harus tetap setia, gitu ya, tetap rajin, tetap bersemangat, tidak malas, gitu ya, tetap menabur yang namanya kebaikan, menabur yang namanya kebenaran. Bukan mesti harus cuma di pekerjaan saja, bukan, tetapi di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan, tetap melakukan terus. Jadi setiap anak Tuhan ternyata harus bekerja, artinya harus menabur, tidak boleh malas supaya bisa berhasil. Jadi kalau kita mau dijadikan, kita mau dibicarakan orang sebagai orang yang berhasil, berarti kita harus bekerja, harus menabur. Bukan cuma bekerja di dalam sekuler saja ya, maksud saya bukan seperti itu. Bekerja apa? Oh, mungkin doa, mungkin baca firman Tuhan, melakukan kebenaran, otak kita dipenuhi diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Ini salah satu taburan. Kita harus lakukan kebenaran, lakukan kebaikan, jangan menggak-menggok, jangan menipu orang, jangan bohongi orang, terus lakukan saja. Masih masalah Pak, tidak nipu, ya masalahku masih tetap ada, tetap lakukan, tetap jangan nipu, jangan bohong. Tetap lakukan firman Tuhan. Ayat 6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi dan jangan memberi istirahat kepada
tangan. Tuhan mau kita selalu giat begitu ya, melakukan setiap pekerjaan kita. Apa pekerjaannya? Mungkin kalau seorang suami, ya mungkin menafkahi, mungkin harus mengasihi istrinya. Istri juga mungkin harus tunduk kepada suaminya. Ini merupakan satu taburan. Anak harus hormat sama orang tuanya. Ini juga kalau dia lakukan hormat. Itu namanya nabur terus. Nanti satu kali Bapak Ibu pasti akan menemukan. Saya berani tegas mengatakan seperti ini karena saya mengalami. Saya mengalami banyak tuayan yang sudah saya tabur tahun-tahun yang lalu, Bapak Ibu. Khususnya setelah tahun kemarin saya ditinggal pergi sama mama saya. Wah, itu saya terus bisa mengalami mata jasmani saya melihat, mata rohani saya juga saya melihat. Oh, semua apa yang saya lakukan taburan sudah belasan tahun, mungkin puluhan tahun yang lalu. Itu akhirnya saya menemukan pembelaan Tuhan, ya, proteksi Tuhan, penyertaan Tuhan, itu saya alami. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Jangan malas, khususnya untuk menabur kebenaran. Apa perintah Tuhan? Lakukan saja. Wah Pak, nanti aku kalau melakukan ini, aku jujur Pak, aku nggak bisa untung. Lakukan saja, terus lakukan. Jangan terus kita berbelok. Kalau saya lakukan kebenaran, saya rugi. Kalau saya melakukan kebenaran, sia-sia. Kalau saya ke gereja, percuma, sia-sia. Saya melakukan pekerjaan Tuhan, sia-sia. Terus kita mundur, kita mogok, kita lihat mulai bimbang, mulai terintimidasi dengan masalah kita. Percuma, orang itu tidak ke gereja, orang itu bukan orang percaya, hidupnya enak, hidupnya sukses Pak. Dan gak usah, jangan, tetap tabur. Tetap lakukan. Giat dalam pekerjaan Tuhan, giat di dalam beribadah, giat di dalam melakukan firman Tuhan. Saya yakin satu kali tempo nanti, seperti seorang yang bermimpi dikatakan dalam, kita pasti dari satu tempo nanti akan menemui. Amin. Pendukung ayat ini itu ya Bapak Ibu, kalau kita lihat Amsal pasal 6, 2 Tesalonika 3 itu ya, disuruh lihat apa yang dilakukan oleh semut gitu ya, supaya kita ini bisa bijaksana. Semut itu rajin ya, suka mengumpulkan makanan. Mungkin dia belum lapar saat itu, tapi dia tetap lakukan sehingga pada saat nanti dibutuhkan, maksudnya pada saat dia mulai lapar, sudah ada lumbungnya, sudah ada makanannya. Ya seperti begitu Bapak Ibu. Nah, taburan kita itu seperti itu, tabungan terus. Kita nanti satu kali pasti tua, gitu ya. 2 Tesalonika 3 juga begitu. Ya, jangan kita harus bekerja. Kalau tidak bekerja, ya jangan makan. Maksudnya orang kalau tidak menabur ya jangan nuai punyanya orang. Tabur sendiri, tuai sendiri, gitu ya. Jadi tiap orang pasti punya tugas, saya katakan, pasti punya pekerjaan. Mungkin seorang ibu rumah tangga pun tadi saya katakan ya punya tugas, lakukan dengan semangat, lakukan dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan, dikatakan. Jadi artinya dengan kesungguhan hati kita, bukan dengan separuh-separuh. Oh Pak, kalau aku pekerjaan Tuhan, aku sungguh-sungguh Pak, aku siapkan. Tapi kalau aku bekerja, ya itu kan sekuler Pak, jangan. Firman Tuhan mengatakan seperti untuk Tuhan. Jadi lakukan segalanya. Meskipun itu di dalam hal-hal sekuler, tetap lakukan seperti untuk Tuhan. Supaya apa? Orang bisa lihat Tuhan ada bersama dengan kita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu goalnya. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-7, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Kalau kita tabur kebenaran, saya yakin tuaian yang baik, yang dari Tuhan, itu pasti kita akan terima. Entah itu pembelaan, entah itu penyertaan, entah itu perlindungan, entah kita ini tiba-tiba ditemukan dengan teman kita lama, dengan saudara kita lama yang akan membantu kita, yang akan menolong kita tidak tahu Bapak Ibu. Tapi Tuhan bisa kirim untuk menolong kita. Itu merupakan tuaian, gitu ya. Nah, oke.
terakhir ini Bill Gates. Nah, Bill Gates ini juga punya rahasia sukses selain Steve Jobs. Dia melihat bahwa suatu saat komputer itu akan menjadi barang massal, dia mengatakan, sehingga dia akhirnya menciptakan Windows, ya, dan bekerja keras untuk menyukseskannya. Jadi artinya dia ini tidak males di tengah jalan, meskipun Windows ini dulu sering terintimidasi begitu ya dengan virus-virus malware yang ada pada saat itu, tapi dia terus akhirnya jadi sukses, sehingga dimanapun mungkin hampir di setiap rumah kita ada Windows, begitu ya. Nah seperti itu, jadi dia merasa terus jalan, seperti juga CEO-nya Google, begitu ya, Larry Page itu ya begitu. Dia punya semangat, dia ada ragu, dia ada bimbang, masalah terjadi, dia tetap kembangkan, sehingga mereka ini menjadi orang-orang yang sukses. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi penutup kitab Khotbah yang baru kita pelajari ini memberikan kepada kita ada 3 tuntunan gitu ya, bagaimana kiat kehidupan kita ini diberkati, bahkan semakin diberkati, sukses, bahkan semakin sukses di tahun 2023, bahkan tahun-tahun selanjutnya. Ya, ada satu formula sukses, begitu saya katakan. Yang pertama, jangan pernah mau terintimidasi. Ya, yang kedua, jangan bimbang, jangan ragu. Khususnya jangan bimbang, jangan ragu terhadap janji Tuhan. Kalau belum kita nikmati dalam dunia ini, yakinlah nanti di surga kita pasti menikmati. Dan itu yang kekal, Bapak Ibu. Kalau di dunia kita nikmati cuma berapa tahun, berapa puluh tahun, setelah itu kekalnya kita ini bukan kekal di surga, malah cilaka, Bapak Ibu. Sia-sia kita. Lebih baik kita terus, tidak malas gitu ya, terus tabur yang baik, tabur yang benar. Meskipun mungkin diketawai orang, mungkin diejek orang, minggu-mingguan gereja, gitu ya. Sedikit latihan, buat apa sih? Kayak gitu. Aku ini loh tak ke gereja-gereja, duitku banyak, aku lebih sukses dari kamu. Biar itu intimidasi dari kuasa jahat. Jangan bimbang, hati kita tetap teguh, tetap percaya aku lebih dari pemenang. Bukan cuma pemenang saja, lebih. Karena apa? Kita kolaborasinya sama Tuhan. Kita dibantu dengan kekuatan yang supranatural. Saya yakin keadaan yang baik, keadaan yang indah di tahun 2023 ini kita pasti alami bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kalau kami sudah mengalami banyak hal di tahun-tahun yang lalu, kami boleh mengalami bersama dengan Engkau, karena kami mau belajar untuk taat kepada Engkau. Kami tahu, kami merasa, kami melihat bahwa jerihlah kami di dalam Engkau tidak pernah sia-sia. Asal kami terus menabur hal yang baik, hal yang benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin satu tempo nanti, tempo yang terbaik, waktu yang terbaik, Tuhan pasti akan genapi. Karena kami tahu Engkau bukan Allah yang sembarangan saja janji, tetapi janjimu ya dan amin. Terima kasih meteraikan setiap apa yang sudah kami dengar di dalam hati kami, dalam hidup kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memampukan kami, memberikan kami kemenangan demi kemenangan, sehingga kami boleh dilihat orang kami sebagai seorang yang lebih dari pemenang. Terima kasih, terpujilah namamu, berkati pimpinan rohani kami, mulai ibu rohani, bapak ibu gembala, seluruh keluarga mereka, Tuhan berkati. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Ya, terima kasih kepada Pak Edi yang sudah melayani. Mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang sudah dibaptis pada hari Sabtu kemarin. Ya, biarlah memasuki hidup yang baru bersama dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh, juga diteguhkan lewat firman Tuhan
pada pagi hari ini, sehingga kita boleh jadi umat-umat bukan hanya menang, tetapi lebih dari pemenang. Mari sama-sama kita akan bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ku percaya Kau Tuhan yang yang sanggup menjadikan kami umat-umat Tuhan sebagai umat-umat Tuhan yang lebih dari pemenang. Dan Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu ya Tuhan. Karena kami mau belajar untuk melakukan bagian kami. Kami tidak mau diintimidasi, kami tidak mau menjadi ragu dan bimbang. Kami mau tetap belajar untuk menabur. Dan kami percaya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan, penggenapan janji Tuhan, rencana-rencana Tuhan yang indah yang disediakan buat kami itu pasti akan terjadi dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi. Kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, demikian juga dengan Bapak Kiniti yang sudah melayani. Tuhan urapi, Tuhan pakai lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Persembahan yang akan dipersembahkan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali berlipat kali ganda. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Tuhan berkati umat-umat Tuhan, diberkati di dalam iman rohani, diberkati di dalam keluarga rumah tangga, diberkati di dalam usaha pekerjaan, di dalam studi sekolah, bahkan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Tuhan sediakan buat setiap kami umat-umat-Mu yang sungguh-sungguh percaya dan berjalan di dalam kehendak-Mu senantiasa. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa juga untuk saudara-saudari kami yang sudah dibaptis pada hari Sabtu kemarin. Biarlah mereka boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, masuk dalam hidup yang baru bersama dengan Tuhan, menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus, sehingga karakter Kristus semakin nyata dalam hidup mereka, menjadikan mereka umat-umat Tuhan yang boleh menjadi saksinya Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah. Kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Biarlah segala berkat,
anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekalian mulai pagi ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama